dari holonomic drive systemnya. Baik, kita lihat. Kita perlu apa saja untuk membuat ini tadi? Yang pertama kita perlu chassis yang seabrek ini ya isinya ya. Jadi isinya ada macam-macam di situ. Kalau diperhatikan baik-baik di komponennya sana. Jadi ini tadi dari gambar di awal tadi sudah saya coba uraikan satu-satu di situ. Ada rodanya, ada motornya, ada Arduino-nya di sini, ya, ada Arduino-nya. Kemudian ada LCD-nya, ada drivernya ini. Nanti kita uraikan satu-satu ya. Ini driver, ini ada baterainya di sini. Kemudian ada tadi saya sebutkan ini receiver apa namanya stick PS2. Kemudian ini roda omninya tadi. Kemudian ini saklar. Apalagi ya di sini ya. Ini ada regulator juga. Regulator. Ada beberapa regulator di situ. Nah, itu ya. Ini ada penyangga. Ini penyangganya kalau di sini saya tulis tadi ya. Penyangga itu kalau bahasa ininya spacer. Nah, ini dia. Penyangga. Jadi spacer itu kalau tadi saya spacer itu saya gunakan untuk menyangga chassis bagian atas. Jadi bukan ada chassis bagian bawah tuh yang kita meletakkan komponen dan lain-lain macam-macam itu. Kemudian ada saya tutupi tadi kan bagian atas tadi. Nah, itu saya pakai spacer namanya, penyangga ini. Biasanya digunakan untuk menyangga PCB dan lain-lain ya. Ya, ada yang kuningan, ada yang besi. Mungkin ada juga yang aluminium, tapi yang saya punya itu kuningan yang ini ya. Yang ada di gambar itu adalah kuningan. Nah, sekarang sebentar. Mouse-nya di sini. Saya ambil mouse-nya dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin sambil melihat apa namanya gambarnya. Kita uraikan satu-satu ya. Dari gambar yang seabrek ini, sekarang kita coba lihat satu-satu nantinya komponennya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan mungkin agak membingungkan. Coba kita lihat satu-satu dulu ya. Apa aja yang ada di dalam komponen robot dengan holonomic drive system ini ya. Yang pertama yang utama adalah si controllernya ini. Mungkin kalau ditanya kenapa menggunakan ini ya, si Arduino Mega. Karena apa? Karena Arduino Mega ini punya banyak sekali pin digital. Dari pin digital 0 nih 0 sampai 14, sampai 13 ya. Ini yang ada di Arduino Uno adalah ini. Kemudian tambahannya 14 sampai 21. Tambah lagi 22 sampai 53. Totalnya berarti ada 54 pin. Jadi kalau yang Arduino Uno yang ada di robot ini ya, itu hanya ada 14. 14 kali 2 28. 28 kali 2 56 ya. 56. Nah, kurang lebih ini seperempatnya itu 4 kali lipatnya. Nah, kita kalau kita berhitung secara ini ya, secara kasar aja. Itu 4 kali lipatnya daripada Arduino Uno. Harganya mungkin sekitar 2 kali lipatnya ya. Kalau itu mungkin dapat 50-an ribu, ini 100-an ribu lah kurang lebih ya harganya. Dulu saya belinya sih agak mahal, tapi habis itu sekarang sudah jauh lebih murah. Nah, jadi kenapa digunakan ini? Karena nanti satu driver mana nih? Di sini driver enggak? Nah, ini dia. Satu driver ini itu menggunakan 6 pin yang ada di apa namanya? 4 pin untuk datanya, kemudian nanti 2 pin untuk power. Jadi totalnya ada 6 pin. Jadi kalau 4 saja, 4 kali 4 ya, itu sudah 16 jalur yang digunakan oleh si driver motor yang 4 tadi itu ke Arduino Mega ini. Nah, karenanya kalau misalkan dia perlu 16, maka yang Arduino Uno sudah tidak bisa digunakan karena Arduino Uno punya 14 dikurangi 2 bisa 12 pin yang bisa digunakan. Berarti kalau 12 pin dia hanya bisa drive berapa? 3 motor ya. Belum lagi komponen yang lain-lain. Yang ada LCD, ada kemudian tadi receiver PS2-nya dan lain-lain di situ. Apalagi ditambah dengan sensor, maka Arduino Uno sudah tidak bisa lagi digunakan untuk keperluan ini ya. Makanya alasan kenapa digunakan Arduino Mega ini adalah itu tadi, karena kita perlu banyak digital pin untuk kemudian kita bisa mengendalikan mode robot yang holonomic drive system tadi. Nah, ini adalah si driver motornya. Kalau driver motor yang ada di robot yang situ itu 1 ampere untuk satu motornya. Karena motornya kecil itu kan, itu motor Tamiya tuh di dalamnya. Tapi ada gearboxnya. Nah, kalau ini motornya sudah bisa sampai mendrive 30 ampere. Mungkin kalau 30 ampere itu mungkin sekitar segini bisa lebih ya nih ya, besar motornya itu.
Bandingkan dengan motor Tamiya yang ada di situ tuh, seberapa? Mungkin saya tutup botolnya juga tidak sampai ya. Ini kalau motor yang besar. Jadi kenapa digunakan driver motor ini? Alasannya lagi untuk persiapan kalau suatu saat nanti motornya itu kemudian bisa diganti atau ditambah kekuatannya dengan yang lebih besar. Jadi kita tidak perlu mengganti drivernya. Drivernya cukup satu ini aja. Dulu driver ini harganya 300-an ribu, sekarang mungkin sekitar 100-an ribu sudah dapat ini. Sudah lebih murah sepertiganya ya. Baik, kemudian yang tidak kalah penting komponen yang tadi ada di dalam robot holonomik tadi ya. Itu adalah si baterai ini. Ini baterai ini sama dengan kapasitas baterai handphone saya ini. Mungkin baterainya si Samad berapa? 6.000 atau 5.000? 6.000. Nah, itu kan 6.000 jauh sudah di atas ini ya. Sudah 1,5 kalinya. Tapi ada bedanya. Saya pernah nyoba itu baterai handphone, kemudian saya pasang ke drone. Saya hidupkan drone-nya, mau berputar, saya gas untuk naik, gak mau, mati dia. Gak kuat, apa namanya, menjalankan motor yang lebih kencang daripada pada saat posisi standby. Jadi drone itu kan pada saat hidupkan dia kan standby muter gitu, ke 4 motornya, drone yang quadrotor ya, 4 motor. Tapi saya gas naik, dia mati, langsung mati. Saya matikan lagi, hidupkan lagi, kalibrasi lagi, jalan lagi itu kan. Digas naik, mati lagi. Karena itu dibedakan nanti dari sininya. Jadi kalau misalkan baterainya handphone kita itu ya, dipakai untuk hanya sekedar chatting WA, kemudian nonton sedikit-sedikit di YouTube gitu kan. Itu bisa sampai seharian kan, bisa ya. Bahkan mungkin ada yang sampai 2 hari itu baru habis tuh. Tapi kalau misalkan dipakai oleh si apa namanya Juanda untuk main game, itu mungkin 2 jam, 3 jam atau 4 jam sudah habis itu kan namanya baterainya. Karena apa? Karena dia diporsir istilahnya ya. Nah, kalau di robot itu juga untuk menggerakkan motor yang sebanyak itu tadi, 4 tadi, maka kita perlu power yang juga cukup besar. Termasuk di drone tadi ya, contoh realnya tadi di drone itu tadi saya coba. Nah, maka saya coba dengan baterai handphone tadi karena ternyata baterai handphone itu tidak cukup kuat untuk menjalankan 4 motor sekaligus. Tapi kalau maksud saya 4 motor sekaligus dengan kecepatan yang tinggi ya. Tapi kalau kecepatannya rendah dia masih bisa jalan ke 4-4-nya gitu. Tapi di drone itu setelah digas itu kan otomatis ke 4-4-nya RPM-nya naik. Bisa jadi 5 kali sampai 10 kali lipat dari kecepatan standby-nya. Nah, itu kemudian dia tidak bisa. Nah, dengan model seperti itu juga baterai LiPo ini, baterai untuk robot itu dibedakan. Jadi ada istilahnya daya discharging-nya ya. Nah, kan ada charging, ada discharging. Pernah nggak mengamati misalkan apa namanya di statusnya itu ya di about handphonenya itu. Sekarang kan posisinya kan lagi dipakai itu handphonenya itu tidak dicas. Ada tulisannya discharging gitu. Tapi kalau yang biasanya tulisannya not charging ya. Tapi kalau bahasa lainnya nanti discharging. Ini saya tulis di depan. Ada charging, discharging. Nah, daya discharging itu yang kemudian di baterai-baterai untuk robot ya atau baterai untuk mainan-mainan RC atau di drone itu yang kemudian dibedakan dengan tulisan C-nya itu. Ada yang 10C nanti ya, 10C tulisannya, ada yang 15C, ada yang 20C, ada yang 25C, ada yang 30, ada yang di atas yang itu yang sekarang digunakan tuh 60C. Dulu saya punya kalau tidak salah yang ini yang 20 atau 25C ini. Saya lupa dua ini. Yang di robotika kalau tidak salah punya ini. Ada 3 biji. 3 buah ini. Kemudian di situ dituliskan 4S ya. 4S itu artinya 4 sel. 4 sel artinya dia sebenarnya terdiri dari 4 buah baterai 3,7 volt kali 4. Kalau baterainya handphone kita itu biasanya 1 sel 3,7 volt, kapasitasnya misalkan 4000 mAh gitu ya. Ada yang 5000, ada yang 6000 gitu. Tapi 1 sel. 1 sel ternyata dia tegangannya hanya 3,7. Karenanya kalau dicas dengan tegangan dari charger itu hanya 5 volt biasanya. Charging output charger itu ya. Charging voltage-nya atau tegangan chargingnya ini hanya 5 volt. Karena apa? Karena baterainya hanya 3,7 volt. Nah, untuk ngecas baterai yang 4 sel ini nanti ada namanya kalau di pasaran itu namanya LiPo balancer ya.
Nah, kalau mungkin sambil dicari apa itu lipo balancer. Jadi ada lipo balancer dan lipo charger. Biasanya kalau yang charger aja nih harganya lebih murah. Tapi kalau yang balancer itu lebih mahal. Karena apa? Karena nanti dia akan menyamakan tegangan dari masing-masing sel ini. Karena karakter sel baterai lipo ini kadang-kadang berbeda-beda ya satu sama lain ya. Misalkan 4 sel ini ada yang tegangannya 3,7, ada yang tegangannya 3,8, ada 3,9, ada bahkan kalau yang full itu 4 volt. Nah, kalau baterai lipo yang bagus, itu masing-masing selnya itu punya tegangan yang sama. Kalau misalkan 3,7 ya semuanya 3,7. Caranya adalah dengan cara mencasnya menggunakan lipo balancer ini. Jadi bukan hanya lipo charger, tapi lipo balancer. Nah, kalau dicari itu harganya biasanya lebih mahal kalau dia tipenya balancer, bukan yang ini ya. Kalau charger itu murah, tapi kalau yang balancer itu biasanya lebih mahal. Karena dia akan menyamaratakan semua selnya ini tegangannya. Kalau 4 sel, maka empat-empatnya di setting 3,8 atau 3,9 atau bahkan 4 volt gitu. Kalau pada saat dia dicas dan dibalance. Nah, kalau mobil itu kan ada juga ya balancing ya. Itu artinya roda kanan roda kiri itu sama itu. Tidak ada yang miring kanan miring kiri gitu. Jadi kalau misalkan setirnya dilepas pada saat nyetir, itu kan arah mobilnya ke depan, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Artinya rodanya sudah dibalance. Atau yang balancing sederhananya tekanan ban kanan, tekanan ban kiri itu sama. Itu kalau di mobil ya. Nah, kalau di sini juga nanti pengaruhnya kenapa harus dibalance ini? Nanti pada saat kita punya baterai itu kalau dibalance ya, itu akan lebih awet daripada hanya dicas saja. Nah, tapi kalau di handphone itu kan dia tidak perlu dibalance karena apa? Karena dia hanya satu sel. Dia hanya perlu dilimitasi kalau sudah misalkan tegangannya 3,9 gitu ya. Itu artinya baterainya full 100% gitu. Kalau masih 3,7 bahkan 3,6 atau 3,5 turun maka itu sudah turun ininya kapasitasnya. Nah, tadi si baterai yang kita gunakan atau yang saya gunakan di robot itu ya, itu 4 sel, berarti 4 kali 3,7 sama dengan 14,8. Tadi daya dischargingnya cukup besar ya, 60 C ini. Saya tidak ingat persis itu nanti 60 C itu berapa ampere nanti dia bisa mengalirkan arusnya ke outputnya ya. Karena kalau misalkan nanti yang 30, 20, ini beda-beda nih. Jadi kalau misalkan baterai 4 sel dengan 60 C, dengan 10 C, dengan 12 C, ini beda-beda harganya. Jadi kalau nanti beli itu harus jeli. Jadi kalau misalkan membandingkan toko ini dengan toko yang satunya lagi dibedakan. Harus yang pertama mereknya, kemudian tapi merek itu kadang-kadang relatif ya. Anggaplah mereknya berbeda, tapi tegangannya ini harusnya sama, misalkan 4 sel sama-sama 4 sel. Kemudian nanti kapasitasnya 4 sel sama-sama 4 sel, kemudian kapasitasnya sama-sama 4000 ya. Kemudian harus dicek lagi. Dia 60C, 10C. Jangan sampai kita nanti protes, "Oh, ini ternyata gini. Kita harus baca dulu. Makanya si penjualnya kan baca deskripsi gitu kan, baca deskripsi barang atau deskripsi alat gitu. Untuk kemudian kita bisa tahu ternyata yang dijual oleh toko A itu 60C, yang dijual toko B itu 30C, makanya harganya beda. Nah, jadi yang kita pakai adalah yang 60C. Cukup besar ini untuk keperluan robotika udah cukup. Jadi ini dulu saya pakai berapa tahun ya. Sekarang sudah mulai agak rusak baterainya. Mungkin saya perawatannya kurang bagus. Nanti untuk baterai lipo ini ada mode storage-nya. Jadi kalau sudah tidak dipakai cukup lama ya berbulan-bulan, maka nanti di lipo balancernya itu, di charger balancernya ada nanti mode istilahnya apa ya? Stepping mode lah. Kalau di laptop itu ada stepping mode. Kalau di laptop saya ini ada namanya apa sih namanya sebentar? Konservatif mode. Nah, konservatif mode. Mode konservatif ya, mode menjaga gitu istilahnya. Nah, kalau di situ namanya nanti storage mode. Ada mode storage. Jadi baterai itu kalau tidak dipakai lama, maka di lipo balancernya ini ya, selain dia dicas nanti tapi juga di storage. Storage mode. Nah, jadi disimpan dengan dicas dengan mode ini, maka dia dicas tapi kapasitasnya mungkin separuh. Kalau misalkan di balance itu kan dia full, tapi masing-masing sel tegangannya sama. Tapi kalau di storage itu dia dicas tapi kapasitasnya separuh, 50 sampai 60 lah kurang lebih gitu ya. Apa namanya kapasitasnya. Jadi kalau kapasitasnya tadi 4000, dia hanya dicas 2000-nya aja. Kemudian dia bisa disimpan lama. Makanya ini di laptop saya itu ada mode yang model seperti itu.
kalau saya pilih mode konservatif tadi, maka baterai saya ini hanya dicas sampai 59%. Walaupun saya colok nih chargernya nih, tapi 59% ininya. Bentar. Kelihatan nggak nih? Nah ini ya. Ini kan 59% nih. Ini modenya mode conservation mode ya. Nah ini. Kalau saya tidak conservation mode, dia akan ngecas nih. Cas terus. Tapi kalau conservation mode ini, dia hanya dicas sampai 59%. Habis itu dia berhenti. Nggak lagi ngecas. Nah, maka si balancer untuk baterai lipo tadi juga modelnya seperti itu ya. Kalau dia nanti dioperasikan ke mode storage, maka dia nanti hanya mencas separohnya aja. Separoh ya. Bahkan kurang tadi. Ini kan kurang dari separoh. 59 lebih dari separuh ya, 59%. Tidak sampai 60%. Nah, itu juga sama. Sekitar 50 sampai 60% dia cas nanti. Dari kapasitas maksimal 4000 mAh-nya tadi. Itu untuk menghindari nanti baterainya kalau full kemudian tidak dipakai cukup lama nanti dia kembung. Mungkin kalau yang main RC, main pesawat, main apa namanya? Speedboat itu ya atau mobil-mobilan remote controller itu nanti tahu ini. Biasanya mereka menjaga sekali baterainya biar awet gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini baterai. Nah, ini ya dari sini. Kemudian, nah ini motornya baru kita masuk ke motor ya. Nah, motor ini punya tegangan 12 volt. Nah, nanti untuk kita bisa menjalankan motor ini, karena kalau nanti dari baterai langsung masuk ke driver 14,8, masuk ke motor, motornya akan jebol ya, akan panas tuh. Panas dulu, kemudian lama-lama nanti putus dia lilitannya. Kenapa? Karena tegangannya melebihi dari tegangan kerjanya. Nah, kemudian ini motornya 12 volt dan RPM-nya 26. Makanya tadi kalau dilihat dari demo videonya ya, itu kan lambat gerakannya itu ya. Lambat gitu ya, slow banget. Kalau saya apa namanya dulu nyoba itu sama saya nungguin gitu dulu. Nunggu. Kenapa? Karena memang waktu itu saya nyobanya juga tidak bisa di kecepatan yang tinggi. Karena saya mengujinya kan untuk apa namanya? Ada computer visionnya. Ada kameranya, yang kamera seperti ini ya. Kamera stereo itu dua lensanya. Kemudian diolah videonya oleh laptop, kemudian dari laptop memerintahkan ke microcontroller baru ke driver dan ke sini, baru ke motor. Jadi saya dulu memang perlu RPM yang lambat, tapi torsi atau daya untuk memindahkan benda atau membawa benda itu cukup besar. Waktu itu sekitar mungkin 9 sampai 12 kg per centimeter nih, torsinya ya. Torsinya. Jadi kalau kita beli motor juga harus dilihat. Jangan asal beli ya. Ini mau kecepatannya yang berapa? Biasanya orang-orang tokonya nanya tegangan berapa, RPM berapa, kemudian torsinya berapa. Dia tanya 3 komponen itu biasanya. Jadi kalau yang motor 12 volt, torsinya 10 kilo misalkan ya, kemudian RPM-nya sekian ratus RPM, itu harganya sekian. Jadi dibedakan dari situ. Semakin besar tegangan, kemudian semakin besar RPM, dan semakin besar torsi, itu akan semakin mahal motornya. Nah kalau ini, saya mencarinya harganya murah, torsinya besar, RPM-nya kecil. Nah waktu itu dapatnya yang ini. Dapatnya adalah yang dari Cina ini ya. Waktu itu saya juga bingung nih, waktu rusak motornya itu untung saya masih punya cadangannya. Jadi kalau saya mengganti ini ya, jadi kelemahannya holonomic drive system ini yang menggunakan 4 roda di pojok-pojok ini, kalau rusak satu tidak bisa diganti satu aja. Pengalaman saya, rusak satu ini tidak bisa saya ganti hanya satu ini aja. Nanti jalannya timpang, jalannya nggak jelas itu. Harusnya jalannya maju, dia bisa jadi miring kemana gitu. Jadi kalau dirusak satu harus ganti ke empat-empatnya. Jadi baru semua. Apa namanya? Sama semua putarannya ini. Tidak ada yang misalkan ini sudah rusak, yang ini kan masih kan kalau sudah dipakai lama kan lemah ya putarannya ya. Nah, karena lemah putarannya, jadi kalau misalkan kita ganti satu yang rusak mati tadi, yang lain juga ikut bermasalah nantinya kalau satu hanya diganti. Jadi satu ini yang baru nanti harusnya gerakannya maju, dia akan mungkin miring ke sana, miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, jadi kalau waktu itu saya ganti itu. Nah, kesulitan saya waktu itu karena ini diimpor dari Cina, jadi nunggunya lama. Saya tanya ke penjualnya, kapan datang lagi? Belum Pak, belum impor lagi. Karena kan dia kan harus, kalau ngimpor kan harus banyak tuh. 100 atau 200 biji itu. Akhirnya pada saat datang lagi saya belilah banyak ini. Karena memang untuk keperluan penelitian waktu itu.
waktu itu saya tidak menggunakan motor yang besar karena memang keperluannya tadi untuk pengolahan citranya atau pengolahan videonya itu tidak perlu gerakannya yang kencang dulu. Jadi dicoba dulu dengan kecepatan yang rendah, baru kemudian nanti setelah jalan sistemnya baru akan dikencengin ininya putarannya. Nah kemudian tadi ya sekali lagi karena tadi baterainya nih ya, saya ulangi. Baterainya adalah 14, atau dibalik ya. Tadi misalkan saya punya motor nih, motor 12 volt ini. Kemudian karena baterai yang dijual di pasaran itu tidak ada yang 12, adanya yang 14, sekian ini ya. Karena baterai LiPo itu kan dia nanggung ya. Jadi 3,7 satu sel. Kalau 2 sel berarti 7,4 ya kan? 2 kali 3,7 kan 7,4. Kalau 3 11,1. 11,1 kan tidak bisa juga mendrive motor yang 12 volt ya. Ini nanggung tuh. Jadi karena nanggung saya harus gunakan baterai yang lebih besar. Baterai yang lebih besar ternyata 14,8 volt. Untuk langsung diberikan ke motor, ini juga motornya akan jebol. Karenanya kita perlu namanya regulator di sini. Nah, ini. Jadi dari 14,8 diturunkan menjadi 12 volt di sini. Ini namanya regulator dan kalau bahasa pasarannya U-back 12 volt. Apa arti U-back? Nah, U-back itu sebentar ya, ada di sini. Nah, Universal Battery Eliminator Circuit, disingkat U-back. Apa itu? Kalau bahasa Indonesianya apa jadinya? Jadi dia digunakan untuk kemudian menurunkan tegangan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Tapi sesuai dengan diinginkan itu maksudnya dia sudah fix. Misalkan kalau U-back yang dijual di pasaran untuk regulator tegangan 12 volt, maka keluarnya tidak bisa kita ubah-ubah 12 volt gitu. Kalau misalkan nanti U-back 5 volt, ya udah 5 volt. Inputannya terserah kita ya. Di situ biasanya ada apa namanya? Ada batasannya. Untuk mengeluarkan tegangan 12 volt, maka inputnya minimal 12 volt pula. Atau di atasnya 12 volt, kemudian atau 14, atau 16, atau 18. Bahkan biasanya sampai 20-an volt. Dengan diberi dia tegangan 20-an volt tadi, misalkan 25 di sini ya. Maka tegangannya nanti akan tetap dari U-back ini tadi ya, dari sini, itu tetap 12 volt. Tapi dia juga punya batasan, biasanya maksimal tegangan yang diberikan ke dia anggaplah 30 gitu ya. Kalau lebih dari 30, U-back-nya yang atau regulatornya yang kemudian rusak. Nah, jadi kita harus perhatikan pula, makanya itulah biasanya gunanya kita membaca manual user ya. Jadi kalau beli handphone itu dibaca manual usernya. Itu jarang ya sampatnya baca manual user ya. Pokoknya setelah unboxing dilempar aja ininya ya. Ya itu ya leconannya di YouTube tuh biasanya gitu unboxing. Ini apa ini? Bisa mereka mereka nyebutnya apa? Kitab ya misalnya ya. Nggak ada kitab-kitab katanya. Ini handphonenya, ini kitab-kitabnya, udahlah kita lempar aja kitab-kitabnya gitu. Jadi itu kadang-kadang tidak diabaikan, tidak dibaca gitu. Nah ini juga sebenarnya ada. Cuman kalau saya sekarang itu masalahnya kalau manual user barang-barang ini ya itu tulisannya kecil. Mata saya tidak bisa lihat tulisannya. Jadi kalau saya mau lihat ini spesifikasinya apa, saya akan download dulu dari internet itu. Ini U-back 12 volt merek apa gitu ya. Kemudian nanti kan ada kalau yang versi PDF itu. Kalau versi PDF kan saya bisa berbesar ini. Oh ini ternyata spesifikasinya dia maksimal tegangannya sekian. Dia hanya bisa di drive mengalirkan arus 3 ampere itu ada tulisannya 3 ampere. Jadi kita tidak boleh memberikan baterai nanti yang lebih dari itu ya. Maksudnya baterai apa namanya? Motor yang ampernya lebih dari 3. Jadi kalau misalkan nanti motor tadi mana motornya? Ini kan 12 volt, ini berapa ampere ya? Mungkin tidak sampai 2 ampere ini. Jadi waktu itu memang sudah saya perkirakan dengan regulator atau U-back 12 volt 3 ampere ini cukup untuk motor tadi ya, motor 12 voltnya. Jadi satu U-back ini untuk satu motor kalau tidak salah. Atau satu U-back ini untuk 2 motor. Baik, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan diinterupsi ya. Nah, saya juga gunakan yang ini. Jadi kalau si motor itu kan tadi perlu tegangan 12 volt. Tapi kalau si microcontroller itu perlu tegangannya hanya 5 volt. Ya, si Arduino Mega itu hanya perlu tegangan 5 volt.
Makanya kalau kita colokkan ke USB ini ya, USB laptop itu kan dia hanya dapat tegangan 5 volt. Makanya kalau misalkan, bentar, saya kembali dulu ke Arduino tadi ya. Kita lihat ada nggak? Mohon maaf, saya kembali dulu ke sini. Untuk melihat ini ya, regulatornya. Ada ternyata, ini regulatornya nih. Jadi istilahnya di dalam, kalau dulu ya, dulu regulator ini kita pasang, bentar. Saya tidak tandain. Mana pen? Nah, ini chipnya nih. Ini chip regulator 5 volt. Cuma dia terbatas. Kalau misalkan dia diberi baterai apa namanya 14 volt, nanti regulatornya ini yang jebol. Jadi ini regulator bawaan dari Arduino-nya yang kemudian regulasi atau mengurangi atau menurunkan tegangan dari masukannya di sini ya. Masukannya biasanya 12 volt maksimal, kemudian turun menjadi 5 volt. Ini yang digunakan oleh mikrokontrolernya untuk bisa beroperasi. Nah, tapi ini juga punya batasan kalau tadi dia maksimal. Makanya harus dibaca. Maksimal misalkan 12 volt. Kita beri baterai 14,8. Jebol ininya. Kebakar nantinya. Karenanya tadi untuk dia tidak langsung dari apa namanya? Dari baterai itu ke mikrokontroler, maka kita harus turunkan tadi dengan jadi motor sebentar. Ya, ini untuk motornya 12 volt. Nah, untuk mikrokontrolernya saya gunakan ini. Ini tegangan penurun tegangan lagi atau regulator tegangan lagi atau U-back lagi. Tapi dia tegangannya 5,1, mohon maaf, 0,1-nya tertinggal. Di sini tulisannya ada nih. 0,1-nya tinggal, 5,1 atau 6,1. Cuman yang diperlukan itu biasanya 5 volt ya. Jadi mikrokontroler itu masih menoleransi kalau dia tegangannya 5,1. Tapi tidak kalau 6 ya, kalau nanti jatuhnya ke 6, misalkan kita tidak sengaja nih memilih apa selektornya ini atau pemilih tegangannya ini ke 6 ya. Maka nanti regulator yang di internal dari si apa namanya si Arduino Meganya akan menurunkan lagi jadi 5 volt. Karena dia hanya perlu tegangan 5 volt. Tapi kalau kita sudah berikan tegangan 5 volt, itu alhamdulillah istilahnya gitu ya, sudah tidak perlu diturunkan lagi oleh si Arduino Meganya. Nah, jadi yang ini cukup mahal juga ya harganya. Saya juga ternyata di komponen robotika ini mahal-mahal. Komponen kecil-kecil si jempol ini itu bisa ratusan ribu harganya nih. Gini nih. Ada yang penasaran? Coba carikan ini berapa harganya. Tadi siapa kawan kita yang siapa namanya? Belakangnya Jain itu siapa? Hah? Fahmi. Coba Mi tolong Mi dicarikan berapa harganya. U-back yang 5 volt 3 ampere gitu. Jadi ampernya itu juga berpengaruh ya. Kalau nanti nyari U-back ini, jadi ada yang 5 ampere, ada yang nanti 1 ampere, ada yang 2 ampere, ada yang 3 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang bahkan sampai 10 bahkan lebih gitu. Biasanya kalau yang lebih dapat nggak nih? U-back 3 ampere 5 volt gitu. Atau yang mirip-mirip lah harganya kira-kira. Saya ingin tahu aja harganya sekarang berapa. Berapa? Hah? Berapa? Mahal kali. 310. Nah, itu dia. Jadi barangnya kecil, ada yang 45.000 katanya, tergantung mereknya ya. Itu berapa ampere nih? 5 volt ya? Oh. Kenapa di Juanda lebih mahal Juanda? Oh, ada pilihan 5 sampai 6 volt ya. Oh, ini yang kalau yang punya Fahmi yang 5 volt aja ya? 3 sampai 5. Oh, 3 sampai 5 ampere, tegangannya voltnya berapa? 5 atau 6 ya. Oh, berarti beda toko, beda merek ya. Itu mereknya apa, Mi? U-back Turniji atau apa merek? Atasnya ada biasanya lagi. U-back itu kan ininya barangnya nih, regulatornya. Ada mereknya. Oh, Biwing. Oh. Juanda apa mereknya? Oh, Biwing juga. Oh ya, berarti beda toko ya. Harusnya sama tuh. Merek sama, spek sama, harusnya ini. Ada yang jualnya lebih mahal. Jadi harus hati-hati. Cuman kadang-kadang memang ada yang apa namanya ya, mohon maaf dalam tanda kutip menjebak gitu.
kalau kita yang tidak tahu nih dikira kita sudah sama speknya gitu ya. Tapi kalau dibaca lagi, kadang mereka menulis spesifikasi di deskripsi itu tidak sama dengan di gambar. Jadi kalau misalkan ini kan di deskripsi sama dengan gambar, itu harus kita pastikan dengan penjualnya. Jadi kalau gambarnya dia menyebutkan ini ya, mereknya ini, kemudian spesifikasinya apa, tegangan sekian, kemudian ampernya berapa, nah itu harus dipastikan di spesifikasinya. Jangan sampai nanti mereka menjebak kita. Barangnya dengan antara gambar dengan spesifikasi di deskripsi beda. Baik, ini tadi harganya ada macam-macam ya. Nah, kemudian kita juga punya di situ LCD. Ini saya kira sudah dibahas di mata kuliah mikrokontrol. Saya tidak bahas itu di sini ya. Ini dia yang juga baru nih. Ini digunakan untuk kemudian menambahi pin ya. Bukan menambahi pin ini ya. Tadi kalau si Arduino Mega itu kan sudah 54 pin ya digitalnya. Itu sudah cukup banyak. Cuman biasanya yang kurang itu adalah pin untuk power. PCC, ground. PCC, ground itu biasanya kurang. Nah, karena kita kekurangan pin itu, kita menggunakan breadboard ini untuk kemudian memaralel ya. Memparalel itu bahasa Indonesia yang kurang benar kata ini. Memaralel itu bahasa ini. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Memaralel tegangan pin ya. Jadi tegangan pin itu maksudnya yang tegangan positif yang 5 voltnya atau tegangan groundnya. Jadi dua pin itu biasanya yang kita tambahi dengan breadboard ini. Jadi breadboard ini prinsipnya gini. Satu baris ini dia terhubung. Jadi kalau misalkan saya tancapkan di sini ya 5 volt dari mikrokontroller, maka di sini juga kalau kita ukur 5 volt, di sini 5 volt, di sini 5 volt, di sini 5 volt. Tapi karena saya tancap di sini, saya ukur di sebelah sini tidak ada tegangannya. Jadi dia hanya satu baris ini, satu baris ini, atau baris ini. Ya, jadi kalau misalkan kita ingin atau memerlukan 5 gitu ya, 5 tegangan 5 volt, maka saya tancap sini, maka ini bisa ke driver, ini juga bisa ke driver, ini bisa ke driver, ini bisa ke driver. Ada 4 lagi. Jadi cukup 4 driver dengan satu tegangan di sini, dia di paralel sini. Nah, kalau misalkan tegangan groundnya saya tancap di sini ya, maka ground untuk ke motor driver sini bisa. Tambah lagi sini groundnya 1, nanti bisa tambah lagi. Nah kalau si robot ini kemarin itu ya, itu dia masing-masing driver itu punya, bukan punya, menghubungkan ke PCC dan ground itu dua-dua kalau tidak salah. Nanti kita lihat di sini ya. Nah ini baru kita masuk ke koneksinya. Nah, ini pin dari si motor driver Arduino. Oh ini dia nih. PCC-nya ada 2 ya. Ini PCC-nya ada 2, ground-nya ada 1 ya. Nah ini dia. Dia perlu PCC 1, 2, 3 bahkan. Jadi ini kebetulan waktu saya nyoba, ini saya fix kan, jadi tidak diberi PWM seperti yang kemarin kan kita bisa ubah-ubah ya PWM-nya ya. Ini saya maksimalkan. Kenapa? Karena putarannya juga lambat, tidak terlalu kencang. Kalau misalkan terlalu kencang itu kan nanti robot ini bisa nabrak sana sini ya kan. Nah, makanya kemarin kita bisa atur PWM-nya, kita kurangi. Nah, kalau yang ini kebetulan saya jadikan fix PWM ya. PWM-nya kita beri apa namanya ini tegangan 5 volt atau logic 1 untuk dia bisa maksimal. Makanya di sini satu driver motor ini perlu 1, 2, 3. Sedangkan si Arduino Mega walaupun banyak pin digitalnya tapi juga terbatas untuk pin 5 voltnya ya. Karena tadi kita perlu si breadboard tadi untuk memaralel pin tegangan 5 voltnya. Nah, di situ dilihat ya. Di Arduino-nya kita perlu beberapa pin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NC itu no connection ya. Saya pindah. Ini no connection. Kalau di drivernya namanya chip select. Bukan chip select. Chip select ya bahasa Inggrisnya. Chip select. Artinya memilih chip. Tapi kita tidak gunakan itu. Kita tidak hubungkan kemana-mana dia. Makanya di sininya dia tidak dihubungkan ke pin manapun. Makanya no connection ini. Ditulis no connection. Baik, gitu ya. Kemudian kita perlu digital pin. Nanti pin berapa di situ yang terhubung ke Arduino. Saya tidak ingat persis di situ. In A, in B, kemudian PWM. PWM-nya kita beri logic 1 di sini untuk memberi PWM yang maksimal ya. Jadi kecepatannya nanti maksimal. Tapi ternyata sudah dimaksimalkan kecepatannya karena RPM dari motornya juga kecil, jalannya yang selambat itu tadi. Tidak akan kencang seperti ini anunya jalannya. Kecuali nanti kalau di Banjarmasin ya. Kalau saya lupa punya rekamannya enggak ya. Nanti saya cari dulu ya.
Ada rekamannya, ada di mana sih ya kemarin. Yang kencang nih jalannya. Nanti saya cari insya Allah sih. Kita masuk dulu ya. Ntar saya coba. Discharge. Oke. Saya coba cari dulu ya sebentar ya. Mudah-mudahan ada rekaman nih. KDM SPSC mana ya? Dokumentasi. Oh. Kayaknya tidak ada di sini nih. Ini ya tidak ada di sini. Nomor SPRC. Oh, adanya di apa namanya? Di mungkin harddisk yang satunya nih kayaknya. Baik. Jadi sudah sampai sini ya. Baik, tidak ada di sini rekaman untuk si holonomic drive yang di tim robot ya. Nanti aja saya cari lagi. Baik, ini tadi koneksi dari Arduino ke driver ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, untuk dia bisa kemudian memutar motor itu searah ataupun berlawanan jarum jam, maka kita perlu berikan data. Ini sama seperti driver yang kemarin kita uji coba tuh ya, yang L298. Maka kita perlu memberikan data 01 atau 10 juga untuk arah putaran motornya ya. Kemudian kalau kita ingin dia stop atau berhenti, maka kita beri data 00 atau 11 di sini. Sama dengan yang itu. Nah, kalau dibuat tabel kebenarannya seperti ini. Untuk ini bisa jalan maju ya, jalan maju sana, maka ini harus berputar searah jarum jam. Kanan depan searah jarum jam, yang ini berlawanan jarum jam. Ini juga berlawanan jarum jam. Mudah-mudahan bisa dibayangkan ya. Berlawanan, searah. Ini mutar ke sana. Ini mutar ke sana. Jadi ini memutar ke arah serong kiri ya. Serong kiri, kemudian dibalans oleh ini, serong kanan. Kemudian ini juga memutar ke mana nih? Ini serong kanan ya. Serong kanan. Ini serong kanan, serong kanan ini dibalans oleh ini serong kiri. Ini juga yang ini dibalans oleh ini. Ini juga ini ke sana, berlawanan jarum jam. Ini serong kiri. Jadi akhirnya dia gerakannya gitu. Dengan ini serong kiri, serong kanan, serong kiri, serong kanan. Saya dulu juga tidak percaya, ternyata pada saat dicoba, oh iya ya gerakannya gitu. Saya pikir bisa nggak nih, masa gerakan apa namanya bisa dengan model miring seperti itu. Baik, sampai menunggu azan ya. Allah. Nah ini ya, untuk mundur, geser kanan, geser kiri. Untuk geser kanan atau geser kiri sebenarnya sama dengan maju ke depan, tapi dengan membalik posisi apa namanya ini. Jadi ini yang ini berlawanan, ini searah ya. Kemudian ini berlawanan, ini yang searah. Jadi nanti geser sini. Nah, nanti kalau sudah ada barang robotnya baru kelihatan ya. Kalau membayangkan agak sulit. Sambil saya teruskan slide-nya ya, sambil ajang. Sudah lebih lambat ya juhurnya ya. Melambat
Kalau kemarin itu lewat 8, sekarang lewat 12. Ya, nanti saya coba usahakan bawa robotnya untuk kemudian bisa diprogram sesuai dengan tabel ini. Jadi biar tidak apa istilahnya, tidak halu ya, istilah orang sekarang ya, tidak halu. Nanti berimajinasi tapi ternyata tidak sesuai dengan ini. Nah. Untuk break itu lebih dipilih yang high ya, tidak yang low dua-duanya. Nih. High semuanya. Saya lanjut dulu. Masuk program ya. Ya karena kita pemrograman robotika, jadi harus saya perlihatkan programnya seperti apa. Allah. Nah, di sini kita lihat inisialisasi pinnya ada 2, 4, 6, 8 ya. 8 pin untuk motornya ini. Ini arah putaran motor 1, arah putaran motor 2, arah putaran motor 3, dan arah putaran motor 4. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mulainya dari 22, 23, 24? Kenapa tidak mulai dari 2, 3, 4, 5? Seperti kemarin kan 4, 5, 6, 7 ya. Kenapa tidak dimulai dari itu? Alasannya sederhana sebenarnya. Yang terdekat dengan apa namanya microcontroller itu adalah pin ini. Jadi kebetulan kan sudah dipasang nih di robot. Biasanya kita menentukannya adalah karena pin itu kan istilahnya apa ya? Ya tergantung kita ya meletakkannya di pin mananya sembarang boleh gitu. Asal sesuai dengan keperluannya. Seperti kemarin kita sembarangan itu untuk pin PWM ternyata satu pinnya bukan pin PWM gitu kan. Nah sama juga ini. Tapi karena ini kan untuk arah putaran motornya saja, jadi tidak perlu pin PWM yang di Arduino Mega ini letaknya di pin berapa tadi ya? Pin 2 sampai pin 13 kalau tidak salah ya. Jadi kalau ini dia untuk arah putarannya sembarang aja kita. Kebetulan yang terdekat ini adalah pin 22 sampai pin 29. Jadi ya tidak masalah sih pin mana aja. Ternyata misalkan si Bahrul sukanya yang angka 50-an, ya udah 50 aja. Jadi 48 sampai 50 berapa tadi? 53 misalkan ya. Sudah dipasang di situ tidak apa-apa. Yang penting konsisten, dipasang di fisiknya ada angka 50, nanti di programnya juga jangan sampai nanti di sini 22 di kabelnya 50 gitu kan, itu bermasalah tuh. Nanti bingung setengah mati mencari salahnya apa. Ternyata hanya programnya aja, angkanya yang salah di sini. Karena kemarin itu kan satu angka di sini kita ubah, maka walaupun kita sudah pasang rapi jalan itu ya, ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik. Kenapa? Karena pinnya salah. Jadi si mesin itu atau si komputer nih ya, itu kan akan diperintah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan kita perintah di pin 12 ya sudah ya dia akan ke pin 12. Tidak akan nyasar ke pin 9 gitu. Tapi kalau misalkan ini juga sama. Kalau tadi dipasang ke pin 50 berapa, 51 misalkan. Kita perintah di sini pin 22 ya tidak akan jalan. Kenapa? Karena dia akan sesuai dengan perintah yang kita berikan di programnya sini. Baik, ini setupnya. Yang 5 baris pertama ini adalah proses untuk setup LCD. Yang pertama LCD init gitu ya. Kemudian LCD clear, ini membersihkan atau layar LCD-nya nanti bukan dibersihkan di sabun gitu ya. Maksudnya dihilangkan tampilannya blank, kosong gitu. Kemudian LCD backlight itu, backlight tahu ya. Kalau di handphone itu kan bisa juga dimatikan backlight-nya ya. Brightness-nya di situ. Nanti backlight-nya kalau tidak ada nanti dia lampu belakang yang menerangi tulisan itu yang tidak muncul. Ini juga sama. Kalau LCD backlight-nya tidak dijalankan function-nya ini, maka nanti backlight-nya akan dimatikan.
Jadi kalau tadi dia backlightnya warna biru, itu akan mati backlight warna biru. Yang munculnya tulisan warna putihnya aja. Kemudian itu tulisan welcome itu kadang-kadang kita bisa buatkan nanti welcome itu ada prosedur sendiri ya. Nanti pada saat dijalankan nanti akan tampil. Misalkan tulisannya tim robotika SIMIK Banjarbaru atau misalkan pemrograman robotika kelas 59 misalkan 58. LCD blink itu dia hanya berkedip sebentar. Baru kemudian kita masuk ke mode pin dari motor 1 enable in motor 1 sampai motor 4 nih ya. Pin B motor 4 semuanya kita setting sebagai output. Kemudian ini LED output ya. Ini lampu kecil yang kemudian ada sudah di papan apa namanya mikrokontrolernya. Ada di Arduino Meganya sudah ada. Nah, ini ya. Ini coba motorku ini sebentar. Kalau sebelumnya kita kan menggunakan function ini ya, ini namanya function coba motorku. Kalau kemarin kita isi dengan dalamnya ini RPM ya, PWM-nya, sinyal PWM-nya berapa kita isi di sini. Tapi kalau di sini kita isi nanti dengan arah putaran motor. Jadi kalau misalkan kita ingin nanti arah putaran motornya, iya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, maka di dalam sini ini isinya boolean ya. Boolean itu hanya ada high atau low atau 0 dan 1. Maka sesuai dengan tabel yang di sini kan ya. Ini untuk jalan maju ya. Jalan maju kita perlu beli logika di sini. Alhamdulillah. High low, low high, low high. Nanti diingat-ingat ya. High low high, low high. Saya masuk ke sini. Jadi intinya sebenarnya hanya digital write ini ya di dalam apa namanya program kita. Tapi kita masukkan digital write itu datanya ini in A1, in B1 dan seterusnya ini di parameter sini. Jadi kita tidak perlu membuat satu prosedur untuk kemudian maju, satu prosedur untuk kemudian mundur gitu ya. Tapi nanti perlu itu untuk kemudian kita isi dengan prosedur yang nah ini tadi. Ini maksud saya tadi. Prosedur maju kita tidak perlu isi yang ini. Nah, tidak perlu isi yang ini. Ntar saya pindah ke pulpen ya, highlighter gini. Ini nggak ada warnanya. Oh, ini baru ada warnanya. Kita tidak perlu apa namanya ini laser aja. Ini kan tidak perlu kita isi ini tadi untuk program maju. Jadi kita hanya perlu mengisi. Nah, ini ringkas jadinya ya. Satu function coba motorku. Nanti untuk maju ya coba motorku. Nanti untuk mundur ya ini ya. Mundur ya coba motorku di sini. Tapi isinya yang beda-beda. Tadi kan kalau untuk maju itu isinya adalah high low, low high, ya kan? High low-nya 2 kali, low high-nya 2 kali. Kita lihat di sini kita isi high low, kemudian low high. Atau kalau mau nanti diisi 10, 10, 01 boleh. Ya, jadi tidak harus high atau low. Mungkin capek ngetik gitunya, ngetik high, low, udahlah ketik isi aja 10, 0. Ini hanya menunjukkan aja cara salah satunya seperti ini. Nanti kalau penasaran pada saat kita sudah nyoba di robot aslinya kita akan coba ya ganti low high itu jadi 01. Jalan tidak? Karena tadi kan dia tipe datanya sudah boolean. Boolean itu hanya 0 dan 1 atau high atau low. Nah, ini maju, mundur, kemudian geser kanan, geser kiri. Ini geser kanan kita lihat di sini ya. Geser kanan nih ya. Low high, high low. High low, low high. Sama enggak? Low high, high low. High low, low high. Sama ya. Jadi itu untuk program geser kanan. Geser kiri juga sama. Kemudian ini belok kanan. Belok kanan sebentar. Ini belok kanan ya. High low, high low, high low semua. Atau 10, 10, 10, 10 semuanya ya. Kita lihat high low semua, high low ya. Belok kanan, belok kiri ini sebaliknya ya. Low high, low high, low high, low high. Sebetulnya ini bukan belok kiri ya, sebenarnya tepatnya berputar kiri, berputar kanan. Tapi saya mungkin salah menamai prosedur programnya ini. Harusnya berputar kiri, berputar kanan. Bukan belok kiri, belok kanan. Kan beda tuh. Antara berputar dengan belok tuh beda tuh. Kalau berputar dia posisinya masih pada posisi aslinya. Jadi dia
kalau misalkan ini kotak gini ya. Nih. Titik tengahnya tetap di sini. Ini tetap di sini. Ini berputar nih, berputar kanan, berputar kiri. Titik tengahnya tidak berpindah. Tapi kalau berbelok itu beda. Berbelok itu kan dari misalkan sini ya. Sini dia belok. Titik tengahnya sudah pindah nih. Nah, ini kan. Titik tengahnya dari sini tadi pindah ke sini. Itu belok. Sama seperti sepeda motor kita itu kan kalau belok kan berbelok ke kiri, belok ke kanan gitu kan. Itu beda posisinya sih. Tapi kalau dia berputar, ini mohon maaf, saya mungkin salah menulis ininya. Berputar itu dia gini aja. Berputar kiri, berputar kanan. Titik tengahnya tetap. Jadi nanti mungkin kita akan koreksi di situ. Berputar kiri bukan belok kiri. Ya. Karena itu tadi kalau orang bahasa Indonesia itu agak cerewet ya artinya ya. Apa namanya? Istilah itu tidak bisa sembarangan. Jadi kalau berputar dengan berbelok itu pengertiannya di kamus besar bahasa Indonesia beda. Berputar dengan berbelok beda. Nah, ini yang maju serong kanan, maju serong kiri. Cuman untungnya waktu saya mengajukan ini ya di apa namanya dosen penguji, dosen pembimbing itu tidak protes, diam aja anunya. Mungkin tidak terlalu penting ini ya, mungkin ya. Yang penting jalan gitu ininya. Karena fokus saya itu kan bukan di program ini, bukan di program microcontrollernya, tapi di metode computer visionnya atau computer visinya ya, di pengolahan data videonya itu di laptopnya, bukan di driver ini ya, bukan di microcontrollernya. Makanya beliau tidak fokus ke sininya. Udah, pokoknya jalan gitu, pokoknya bisa berhasil. Baik, saya kira itu ya. Ini untuk break. Nah, ini yang tadi program untuk ngetes maju, mundur, itu adalah ini programnya. Jadi satu apa namanya? Satu sih namanya prosedur ya. Itu prosedur ini isinya banyak prosedur. Ingat tadi ya. Ini satu tes motor 2 ini isinya maju, mundur, geser kanan, geser kiri dan seterusnya di sini. Di dalam sini tadi itu ada juga functionnya lagi ya kan dijalankan. Jadi ini bertingkat gini ya. Prosedur ini menjalankan banyak prosedur, di dalam prosedur ini lagi ada function lagi yang dijalankan. Nah, kemudian prosedur tes motor 2 ini kemudian oleh kita dijalankan lagi sekali. Jadi di void loop kita itu hanya ada satu baris ini aja isinya. Jadi program yang seabrek banyak tadi tidak kelihatan rumit kalau kita hanya melihat di void loop-nya. Seolah-olah wah satu aja lah isinya lah. Iya satu aja. Tapi kalau diuraikan di dalamnya banyak gitu. Nah jadi biasanya untuk menyederhanakan tampilan program biasanya seperti itu ya. Namanya itu modular per modul. Jadi kita memprogram itu tidak langsung di program utama di void loop sini. Karena kalau nanti kita ketik di void loop semuanya, ya bisa aja sih. Cuma nanti terlalu apa ya, kalau kita mau panggil lagi, kita sekali lagi panggil itu akan bermasalah. Kalau kita langsung ketik semua kode program yang seabrek ini tadi, ya, yang ini, kemudian yang ini, semuanya nih ya, apalagi yang ini nih. Nah, apalagi ini. Jadi nanti dari maju, mundur dan seterusnya dimasukkan semuanya di situ. Setiap kali kita panggil maju, kita mengetik ini. Setiap kali kita panggil mundur, kita ketik yang mundur yang ini. Dengan data yang berbeda. Tapi dengan kita menyederhanakan tadi ya, kita buat function ini, kemudian kita buat prosedur yang menjalankan function ini tadi, ya jadi kita lebih sederhana. Di prosedur maju hanya ada isinya ini. Satu baris ini. Padahal di dalam proses coba motorku tadi kan ada banyak tuh, ada berapa 8 baris tadi ya, program lagi. Kemudian mundur juga sama ya, satu aja isinya. Geser kanan, geser kiri, satu isinya. Belok kanan, belok kiri. Maju serong kanan, maju serong kiri juga satu-satu. Ini mundur. Kemudian break. Nah, hanya ada satu juga isinya. Tapi di situ saya matikan tuh. Ya untuk keterangan LCD-nya ya. Kemudian untuk tes motor isinya sekian banyak itu tadi. Prosedur yang isinya function. Kemudian di YouTube-nya hanya ada ini. Nah, sekarang kita coba lihat sekali lagi ya ininya ya. Hasil program ini, mohon maaf saya tidak bawa robotnya, jadi saya tidak bisa memperlihatkan secara langsung hasil programnya. Kita lihat saja dari sini. Ini kalau tadi yang ini ya. Geser kanan, geser kiri ya. Oh, ini hanya dua itu isinya. Nah, yang file satunya ini yang tadi yang lengkap ini. Nah,
Nah, sebenarnya saya punya yang rekaman itu, tapi saya lupa meletakkan di mana. Yang kencang yang punyanya tim robot. Itu jalannya kencang banget. Sampai apa namanya, kawan-kawan kita itu juga ada yang ketabrak oleh robotnya itu. Pokoknya itu kejadian-kejadian lucu ya kalau di anu itu. Di uji coba di lab biasanya. Ini kan lambat nih. Saya tidak ingat persis, kalau tidak salah ini 8 cm per detik anunya, kecepatannya. Jadi kalau diukur gitu jalannya, sedetik itu hanya 8 cm, 8 cm, 8 cm. Jadi jangan dibandingkan kalau misalkan kita jalan itu kan bisa berapa? Satu detik itu bisa satu langkah 30 cm atau 50 cm ya. Kalau Mustafa yang tinggi itu kan sekali langkah bisa 50 gitu. 50. Tapi kalau saya yang pendek ini mungkin satu langkah 30. Makanya ada istilah satu feet gitu ya. Satu feet itu kan satu langkah itu ya. Yaitu satu ketinggian sekian feet, misalkan 1000 feet itu artinya 30 berapa? 10 feet itu 30 meter ya kalau tidak salah ya. Karena satu feetnya itu 30 cm. Jadi kalau orang luar negeri kan mereka gunakan feet untuk ketinggian tuh. Atau satu feet untuk jarak. Atau satu yard gitu ya. Satu yard itu satu ini. Satu apa namanya? Jangkauan tangan. Nah, saya kira itu ya untuk apa namanya? Holonomic drive systemnya. Nanti akan kita coba bawa itunya si robotnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa uji coba langsung. Kita bisa pastikan bahwa program yang tadi kita sudah buat itu, function dan lain-lainnya benar sesuai dengan demo ini tadi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Satu menit. Nur juga melihat handphonenya sejam 12.29 di jam saya. 1 menit. Nurul, Juanda, Mustafa. Ini yang lain jangan-jangan masuk di kelas yang sebelumnya tadi ya, jangan-jangan ya. Iya, saya juga. Kayaknya ini kelasnya baru. Kenapa ada di sini? Mungkin kan ada perlu ya, ya nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu ya. Hmm? Hmm? Oh, 8 cm. Gini. Oh, ini iya. Ini kalau saya dulu itu ngukurnya gini Bahrul. Ini kan dia kan bergerak nih. Saya ngukurnya gini. Saya rekam gitu kan. Kemudian ini kan harusnya kan maju kan dia kan jalannya kan. Maju. Kayaknya mundur dulu deh. Nah, dia mundur dulu. Nah, ini nah. Dia bergerak nih, ini 1 detiknya mungkin lebih dari 10 nih. Dia lambat nih karena ini kan bisa lambat bisa cepat. Nah, ada slip ini ya, apa namanya, rodanya itu ada slip. Nah. Kita lihat dia bisa balik sini nggak? Harusnya dia balik sini. Nah, kecepatan ini yang tadi yang kalau yang tadi itu hanya 8 cm per detik. Jadi gerakan maju 8 cm per detik. Kemana ke semua gerakan? Maksimalnya hanya 8 cm per detik. Jadi lambat sekali itu anunya. Lebih jauh lebih kencang ini. Bingung dia. Kan bingung dia. Tapi dia nggak mau ke situ, nggak mau ke Nur nih. Itu aja. Nah, mungkin kalau yang perhatikan kenapa dia masih nabrak ke pojok itu, karena tidak ada sensor di pojoknya. Tahu nih kemana lagi nih. Ini sebentar intermezzo aja ya. Kalau nggak salah ini kemarin sudah kita ganti ya dari 25 ke 35. Jadi dia tidak sempat nabrak. Dia masih tuh, masih bisa mendetek anunya. Bingung dia, rodanya copot. Rodanya copot. Iya, itu dia. Baik, itu karena ini tidak model yang ini ya, ada bautnya di sini. Kalau dulu itu yang satunya lagi itu ada yang model ada bautnya di sini. Jadi bisa lebih kencang anunya. Antara motor ke rodanya ini. Baik, saya kira itu dulu ya. Untuk hari ini terima kasih yang sudah hadir Mustafa dan kawan-kawan di situ. Di sini ada Nur, ada Fahmi tadi ya belakang.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu. Kemudian mudah-mudahan sehat walafiat kita semuanya. Nanti kita bertemu lagi di kondisi yang tidak kurang atau apapun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bentar ya, saya buka dulu ya. Itu selalu lupa setiap minggu. Absen. Nah.